Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Dayu. Dan sebelum saya membahas parfum hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini saya membawa parfum dari Felixir yang varian Galatea dan akan saya battlekan dengan beberapa parfum yang wanginya sama dengan Felixir Galatea. Dan saya juga membawa wangi aslinya yaitu Bianco Latte dari Giardini di Toscana. Bagi teman-teman yang penasaran parfum mana yang wanginya itu paling mendekati dengan wangi Bianco Latte, silahkan dilanjut. Akhirnya saya dikirimin dari Felixir 5 varian sekaligus. Saya hari ini akan membattlekan ya Galatea sama Bianco Latte serta parfum dari Timur Tengah yang wanginya searah ataupun yang ngeklon dari Bianco Latte. Nah, untuk Galatea sendiri ya, ini boxnya hard box seperti ini. Jadi ini adalah luarannya ya, di dalamnya itu sebentar ini agak susah saya membukanya. Oke, nah seperti ini ya. Ini box dari Galatea, cara membukanya seperti ini. Dan inilah parfum dari Galatea Felixir. Ya, ini botolnya mantep banget. Capnya juga berat banget. Desainnya ini oke banget ya dengan harga 300 ribuan. Memang Felixir ini nggak kalah sama parfum Timur Tengah dan juga desainer parfum. Oke, langsung saja saya bahas ya. Yang pertama ini dari Bianco Latte. Saya beli di can 1 mili atau 2 mili kalau nggak salah. Ini wanginya itu wangi yang manis. Manisnya adalah manis karamel, manis vanila. Manisnya ini lebih mengarah ke manis makanan, manis biskuit. Ini memang di Dredonnya itu ada wangi sedikit powdery, tapi secara keseluruhan dari Bianco Latte adalah wangi manis gourmand biskuit ya. Walaupun di sini nggak ada notes biskuit, tapi memang wanginya mengarah ke wangi-wangi biskuit. Untuk teman-teman yang suka gourmand, saya yakin bakalan suka yang Bianco Latte karena SPL-nya ini pun juga mantep banget. Kemudian wangi yang paling mendekati dengan Bianco Latte itu adalah Galatea. Ini bukan karena saya dikirimin ya sama Felixir terus saya bilang ini yang paling mendekati. Ini yang paling mendekati itu karena wangi di openingnya sampai di dreadonnya memang hampir sama ya. Kemiripannya itu sekitar 95% ya. Karena opening di Galatea itu memang wangi manis biskuit, persis seperti yang Bianco Latte. Cuman kalau di Galatea wangi biskuitnya ini ada juga wangi milk sama wangi pralin. Jadi wangi manisnya lebih kompleks, lebih gourmand daripada si Bianco Latte. Dan di Galatea ini sama sekali nggak ada wangi powdery. Jadi pure di Galatea adalah wangi gourmand. Kalau Bianco Latte itu untuk longevity ya bisa tembus sekitar 9 jam. Tapi kalau Galatea itu bisa sampai 10 jam. Jadi memang Galatea lebih lama longevity-nya daripada Bianco Latte. Kemudian yang lebih mendekati lagi ya, yang kedua itu tiramisu karamel. Ini walaupun kemiripannya masih di bawah sama Galatea, tapi jujur ini yang menjadi favorit saya. Karena di tiramisu karamel ini dia wangi creamy manis karamelnya itu dia ke arah wangi cake, wangi tiramisu, bukan ke arah wangi biskuit. Di fase tengah dari tiramisu karamel ini ada wangi whisky dan itu tuh enak banget. Jadi ada tipis-tipis wangi boozy. Dan ini pas di dreadonya juga ada wangi woody. Jadi nggak hanya pure wangi gourmand, tapi masih ada sentuhan wangi lain, wangi boozy dan juga wangi woody. Karena itulah saya suka yang tiramisu karamel. Untuk SPL-nya
setara sama yang Bianco Latte. Ketahanan itu bisa tembus sampai 9 jam. Jadi ini merupakan favorit saya, tiramisu karamel. Kalau Latava Eclair, yang ini juga enak, cuman openingnya itu tuh saya merasakan ada wangi yang aneh, yang kalau menurut saya itu kayak wangi karet, kayak wangi karet gelang. Kalian mungkin udah tahu ya karet gelang, dan wanginya itu pas di opening ya wangi karet gelang, jadi agak mengganggu di hidung saya. Yang Latava Eclair ini justru sebenarnya mirip sama Galatea karena di sini tuh ada wangi milk, wangi pralin. Cuman bedanya ya di Eclair ini ada wangi white floral. Jadi ini yang menjadi pembeda antara Eclair sama Galatea. Sebenarnya sih wangi floralnya di Eclair ini nggak begitu terasa, masih didominasi sama wangi manis milky vanilla. Longevity-nya sendiri bertahan sekitar 8 jam. Dan untuk kemiripan dengan Bianco Latte sekitar 90%. Kalau yang si Maya Tiramisu Caramel tadi juga sekitar 90% ya, karena ini hampir semua di Dredonnya itu mirip sama Bianco Latte. Yang menjadi pembeda itu cuma di openingnya aja. Dan yang terakhir ini dari Paris Corner yang Tuskin Caramel. Ini menjadi pilihan terakhir. Kalau yang 3 ini tuh sudah nggak bisa didapatkan. Dan beruntung saya cuma beli dikannya saja. Saya nggak beli full bottle-nya karena untuk saya ini wanginya aneh ya. Openingnya itu kayak wangi plastik, kayak wangi karet juga seperti yang Latava Eclair, cuman lebih parah lagi. Dan 10 menit pertama itu ada wangi susu. Susunya itu kayak susu basi. Terus habis itu ada wangi maski. Jadi 10 menit pertama sampai 15 menit itu saya nggak bisa menikmati yang Tuskin karamel. Nah, sekitar 20 menitan sampai setengah jam itu baru mulai muncul wangi manis dari karamel. Tapi wangi manis karamelnya ini nanggung banget. Ini kalau ditanya kemiripannya sama Bianco Latte ini agak jauh ya. Palingan kalau saya pribadi ngasih nilai itu cuma sekitar 75% aja kemiripannya. Itu kemiripannya itu di Dredonnya ketika benar-benar kering. Dan untuk longevity-nya pun juga cuman sekitar 4-5 jam. Jadi saya sih menyarankan ke teman-teman ya, kalau pengen wangi yang mirip sama Bianco Latte, mending pilih yang 3 ini, dari Galatea, si Maya Tiramisu Caramel, atau Latava Eclair. Yang karamel, yang Paris Corner Tuskin Caramel ini menjadi pilihan terakhir ya. Sayang banget kalian beli mahal-mahal kalau jadinya nggak kepake. Oke, ini rating ya dari parfum-parfum yang ngeklon dari Bianco Latte. Parfum ini bisa dipakai unisex dan untuk umur itu bisa dipakai dari anak SMA sampai dewasa. Pemakaian lebih baik dipakai di malam hari, walaupun di siang hari itu bisa, tapi lebih enak dipakai di dalam ruangan yang ber-AC dan jangan overspray. Dan terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah menonton pembahasan parfum Bianco Latte beserta dupes-nya. Jika masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Dan kita ketemu lagi di review parfum berikutnya. Sukses, salam wangi, bye-bye.